Sungai Mekong, sungai terbesar di Asia dengan luas 795.000 km persegi dan menempati posisi ke-12 sebagai sungai terpanjang di dunia dengan panjang 4.350 km. Sungai ini bermula di Cina dan mengalir melintasi Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga akhirnya bermuara di Vietnam. Sungai ini merupakan jantung kehidupan bagi setidaknya 67 juta manusia yang hidup di sepanjang alirannya. Sungai Mekong merupakan surga bagi para nelayan. Diperkirakan sebanyak 2,3 juta ton ikan dapat ditangkap per tahunnya, dengan total pendapatan mencapai 11 triliun dolar Amerika. Tak hanya nelayan, Sungai Mekong juga merupakan sumber air untuk irigasi jutaan hektar lahan pertanian di 6 negara. Pasokan sedimen dari sungai ini juga bermanfaat untuk kesuburan tanah. Sungai ini menjadi rumah untuk beragam spesies fauna. Setidaknya 1.100 spesies ikan air tawar berenang di perairan sungai ini, termasuk populasi terakhir lumba-lumba Irrawaddy. Ikan pari air tawar raksasa yang beratnya bisa mencapai 1.300 pon, ikan lele raksasa Mekong, dan buaya Siam. Sungai Mekong juga merupakan pusat lalu lintas untuk penyeberangan serta perdagangan antar wilayah di Asia. Tak heran jika sepanjang sungai banyak dijumpai perahu bermuatan berbagai komoditi seperti kelapa, tebu, pisang, pasir, dan kapal feri yang mengangkut penumpang. Beberapa negara memanfaatkan sungai ini untuk menambah pendapatan negara dengan membuka area wisata. Contohnya Vietnam, yang menjadikan penelusuran Sungai Mekong sebagai wisata andalannya untuk menarik minat wisatawan. Selain itu, Sungai Mekong juga memiliki potensi yang besar untuk pengembangan energi terbarukan, yaitu hydropower. Hydropower merupakan sumber energi terbarukan ramah lingkungan dan paling murah dibandingkan energi terbarukan lainnya. Untuk menjalankan proyek ini, dibutuhkan pembangunan dam sebagai alat untuk membendung air sehingga dapat bermanfaat sebagai sumber energi dari hydropower tersebut. Ternyata, pembangunan dam untuk hydropower ini berdampak pada kelumpuhan Sungai Mekong. Beberapa tahun belakangan, pembangunan dam ini menjadi sorotan karena memiliki peran krusial terhadap perubahan lingkungan, perekonomian, dan gangguan kesehatan penduduk di sekitar Sungai Mekong. Salah satu dam yang memberikan dampak negatif untuk Sungai Mekong adalah Dam Seheburi yang terletak di barat laut Laos. Dengan tinggi mencapai 33 meter, pembangunan dam ini sangat kontroversial karena dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem sekitar sungai. Dam ini diduga dapat menghambat pemijahan dan migrasi 229 spesies ikan dan dapat menyebabkan 41 spesies fauna punah. Salah satunya adalah giant catfish yang merupakan hewan endemik Sungai Mekong. Selain mengganggu ekosistem sungai, dam juga memberikan dampak buruk bagi pasokan sedimen. Pada November 2019, terjadi perubahan warna pada Sungai Mekong di Thailand yang kemudian merambat hingga ke bagian hilir. Perubahan warna ini disebabkan pasokan sedimen yang dibawa oleh sungai terperangkap oleh dam. Terperangkapnya pasokan sedimen oleh dam dapat berdampak buruk bagi delta Sungai Mekong. Delta Sungai Mekong terletak di Vietnam dengan luas 3.734 km persegi yang terbentuk dari proses pengendapan sedimen. Delta Sungai Mekong dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian timur, tengah, dan barat yang masing-masing dipisahkan oleh Sungai Tien dan Sungai Hau. Karena areanya yang luas, daerah di sekitar delta ini cocok digunakan untuk agrikultur berbagai macam tanaman pangan. Vietnam adalah pengekspor terbesar ketiga dan penghasil beras terbesar kelima di dunia. Sekitar 55% pasokan beras Vietnam diproduksi di delta Mekong.
Tak hanya agrikultur tanaman pangan, daerah di sekitar Delta Mekong juga cocok digunakan untuk ditanami tanaman herbal. Masyarakat sekitar biasa memanfaatkan tanaman herbal tersebut untuk pengobatan tradisional. Namun pada saat ini terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus utama dan belum terselesaikan, yaitu penurunan muka tanah yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan sedimen karena pembangunan dam. Pada tahun 2015, daerah sekitar delta mengalami kekeringan akibat dari kurangnya air tanah. Akibatnya, terjadi penyusupan air laut yang menyebabkan salinitas air di wilayah delta tinggi. Salinitas merupakan tingkat keasinan air yang dinyatakan dengan DHL. DHL di atas 4 menunjukkan salinitas tanah yang cukup tinggi yang berdampak kepada kesuburan tanah, karena akan menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Delta Mekong menyumbang setengah dari pasokan beras di Vietnam. Apabila kandungan garam di delta tinggi, maka akan mengganggu produktivitas dari padi karena padi sangat rentan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Normalnya kadar garam dalam tanah untuk padi adalah 2 Ds per M. Terganggunya produktivitas padi akan berdampak pada perekonomian Vietnam. Selain salinitas, kurangnya pasokan sedimen juga dapat mengganggu produktivitas dari tanaman, karena sedimen mengandung nutrien seperti nitrat dan fosfat yang dihasilkan dari tumbuhan yang terdekomposisi, sisa organisme mati, dan limbah darat berupa limbah domestik, pertanian, dan lain-lain yang diuraikan oleh bakteri menjadi nutrien yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Adanya aktivitas penambangan sedimen oleh 126 perusahaan pada 13 lokasi memperparah kerusakan delta. Pasokan sedimen yang berkurang tidak cukup untuk menyembuhkan delta dari eksploitasi besar-besaran. Hingga diperkirakan pasokan sedimen delta akan habis pada tahun 2050. Delta memiliki peran dan manfaat yang sangat penting di wilayah muara sungai karena keragaman ekosistem yang dimilikinya. Ekosistem tersebut meliputi ekosistem air tawar, ekosistem laut, dan ekosistem bakau. Kegiatan manusia seperti peralihan fungsi lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem delta ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global juga menjadi faktor lain bagi kerusakan delta Sungai Mekong. Sebagai wilayah penyumbang emisi karbon dioksida terbesar di dunia, Asia Tenggara merupakan wilayah dengan risiko kenaikan permukaan laut yang lebih besar. Hal ini tentunya juga memperparah kerusakan yang terjadi di delta Sungai Mekong. Pembendungan aliran air dan pengurangan pasokan sedimen tak hanya berdampak pada delta sungai. Hal ini juga dapat berdampak pada erosi garis pantai di daerah pesisir, mengancam kehidupan mangrove, dan juga memberikan bencana besar bagi manusia. Seperti yang kita ketahui, Vietnam adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia, dengan garis pantai yang membentang sepanjang 3.444 km, yang di dalamnya terdapat banyak muara sungai, di mana muara-muara sungai tersebut menyebabkan pesisir Vietnam sangat rentan terhadap erosi. Dari sekian banyak muara sungai tersebut, Delta Mekong merupakan muara sungai yang menyebabkan daerah pesisirnya sangat-sangat rentan terhadap erosi. Daerah pesisir Delta Mekong sendiri telah mengalami erosi dengan kecepatan hingga 50 meter per tahunnya. Erosi pesisir dapat diartikan dengan hilangnya atau terkikisnya suatu daratan pesisir yang diakibatkan oleh beberapa faktor, baik berupa faktor alam maupun aktivitas manusia yang ada pada daerah tersebut. Perbedaan kondisi gelombang di pantai tertentu, kondisi garis pantai yang melengkung atau batimetri khusus dapat menyebabkan peningkatan transportasi dan menyebabkan erosi. Adanya badai dan gelombang yang besar dapat menyebabkan hilangnya sedimen lepas pantai karena non-equilibrium selama badai. Kenaikan permukaan laut juga merupakan salah satu alasan alami pesisir tererosi. Kenaikan permukaan laut di seluruh dunia adalah sebuah fenomena yang telah dibahas selama beberapa dekade. Secara global, kenaikan permukaan laut dari
0,1 meter hingga 0,25 meter telah dicatat selama abad terakhir, dan kenaikan permukaan laut akan menyebabkan kemunduran garis pantai. Pesisir-pesisir terdiri dari sedimen berbutir halus akan terkena kemunduran yang lebih tinggi dari pantai yang terdiri dari sedimen kasar. Kekeringan dalam waktu yang lama yang sempat terjadi di delta Sungai Mekong dapat mengakibatkan penurunan pasukan pasir ke garis pantai, menyebabkan erosi garis pantai. Selain faktor alam, erosi pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia yang meliputi pembangunan dam delta Mekong yang menyebabkan penurunan suplai sedimen pesisir atau hilangnya sedimen. Hilangnya sedimen pembentuk garis pantai bertepat dengan peningkatan laju kenaikan air laut, sehingga mempersulit rawa dan ekosistem pesisir lainnya untuk tetap berada di atas air. Penambahan pasir di sisi pesisir, penurunan muka tanah karena ekstraksi tanah yang terus-menerus, dan pengurangan atau alih guna lahan hutan bakau sebagai tambak udang dikarenakan sektor pertanian yang kurang memadai. Padahal hutan bakau sendiri merupakan pelindung pesisir untuk memerangi erosi pesisir. Di pesisir delta Mekong, erosi pantai saat ini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi penggunaan lahan garis pantai dan penduduk pesisir. Seperti yang terlihat pada video ini, di mana telah terjadi perubahan garis pantai dan munculnya agresi yang disebabkan oleh erosi pesisir yang terjadi secara terus-menerus. Agresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Tidak hanya itu, erosi yang terjadi di pesisir delta Mekong juga menyebabkan banyaknya rumah warga dan properti di sekitar pesisir yang mengalami kerusakan. Terjadinya kerusakan struktur tanah dan penurunan permukaan tanah bahkan bisa membuat daratan tenggelam. Langkanya ketersediaan air tawar dikarenakan salinitas yang tinggi dan air laut yang telah mencapai daratan. Bahkan terjadi kerusakan kawasan hutan bakau yang diyakini sebagai breakwater dan terkikisnya breakwater yang lain. Hal ini menandakan bahwa erosi di pesisir delta Mekong ini terjadi sangat agresif. Pemerintahan setempat telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan pesisir delta dari bencana erosi. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Vietnam yaitu penanaman hutan mangrove. Penanaman hutan mangrove sendiri merupakan salah satu fondasi bagi suatu pesisir untuk memerangi erosi. Seperti yang telah kita ketahui, hutan mangrove menyimpan berbagai macam manfaat, seperti menyaring air bersih di kawasan pesisir pantai, melindungi pantai dari erosi dan juga tsunami, serta menjaga stabilitas pantai. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya berhenti pada penanaman hutan mangrove saja. Adapun upaya lain yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pembuatan breakwater berupa geotubes dan juga T-shape, di mana breakwater ini merupakan prasarana di pesisir yang biasanya digunakan untuk memecahkan ombak ataupun gelombang laut dengan menyerap sebagian energi gelombang untuk mengendalikan abrasi yang terus-menerus menggerus daerah pesisir. Selain pembuatan breakwater berupa T-shape dan juga geotube, masyarakat setempat dan juga pemerintahan membuat breakwater berupa pagar bambu berbentuk T yang berguna untuk menghalangi masukan sedimen dan menciptakan kondisi air yang lebih tenang untuk pengendapan sedimen. Selain itu, pemerintahan setempat juga melakukan pembangunan revetment pada pesisir delta Mekong yang diyakini dapat memerangi erosi yang terus-terusan terjadi pada pesisir tersebut. Revetment sendiri merupakan permukaan batu atau unit beton yang dibangun untuk melindungi tanggul, kaki bukit pasir, atau tembok laut dari erosi oleh aksi gelombang badai maupun arus yang sangat kuat. Pembangunan revetment dapat dibuat berupa struktur terbuka dan juga struktur terkubur. Namun sayangnya revetment tidak melindungi wilayah pesisir dari adanya banjir. Sehingga untuk pencegahan lebih jauh, pemerintah melakukan pembuatan seawall. Seawall sendiri merupakan cara yang paling efektif untuk pencegahan erosi.
Selain mencegah erosi, seawall juga dapat mencegah terjadinya banjir pada daerah-daerah pesisir. Dalam memerangi erosi ini, pemerintah tidak hanya membuat seawall sendiri, breakwater sendiri, dan juga penanaman mangrove sendiri. Pemerintah bahkan melakukan upaya penggabungan dari beberapa solusi tersebut menjadi satu. Seperti halnya pembangunan revetment yang di kedua sisinya dipasangkan breakwater dan juga seawall yang membatasi zona penanaman mangrove di pesisir tersebut. Sungai Mekong merupakan sungai terbesar di Asia dengan sejuta manfaat bagi negara yang dilewatinya. Namun karena keserakahan manusia, Sungai Mekong mengalami kelumpuhan. Tidak hanya ekosistem sungai, namun delta dan pesisir pun terkena dampaknya. Apabila dibiarkan terus-menerus, Sungai Mekong akan mati dan melumpuhkan kehidupan 6 negara yang dialirinya. Oleh karena itu, kesadaran 60 juta orang sangat berharga untuk keberlangsungan hidup Mekong. Saya Dinda Yurinjani. Saya Putri Masyita Elmanudin. Saya Safadara Ilona. Dan saya Zulfikri. Sekian dari kami, terima kasih.